Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Puspitasari dengan NPM 073521111009, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan untuk menentukan tenaga pengajar menggunakan metode Mora. Saya di sini akan menjelaskan tentang tampilan yang awal ini. Di sini, ketika kita ingin masuk ke halaman admin atau halaman user, kita bisa masuk melalui halaman utama ini, yang dimana kita memasukkan emailnya, lalu kita memasukkan passwordnya yaitu admin, lalu kita login. Nah, ketika kita login, kita langsung masuk ke halaman dashboard. Di sini saya akan menunjukkan beberapa fitur, yaitu ada data kriteria, ada data subkriteria, ada data alternatif, input penilaian, data detail perhitungan, dan perankingan. Terus di sini ada manajemen user, dan di sini ada tombol admin, yang dimana ketika kita pencet profil saya, dia akan masuk ke dalam profil. Ketika kita logout, dia akan kembali ke halaman utama tadi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang data kriteria, yang dimana di dalamnya ada tabel kriteria. Di dalam tabel kriteria ini ada beberapa tabel, ada nomor, ada kode kriteria, ada nama, ada bobot, ada jenis, dan ada aksi. Nah, di bagian aksi ini kita digunakan untuk mengedit atau menghapus data, jadi melewati aksi ini. Lalu di bagian sini ada C1, C2, C3, dan C4. Ini merupakan kode dari nama-nama pengajar, dari nama-nama yang ada di tabel kriteria ini. Contohnya, saya akan menambahkan satu kriteria yang ada dalam pengajar. Mungkin di sini ada tambah data kriteria. Di sana kita bisa menginput kode kriterianya yaitu C5. Lalu nama kriterianya kita masukkan saja kita bisa memasukkan bobotnya yaitu mungkin 10. Di sini di bagian jenis kriteria ada cost dan juga benefit. Kita bisa pilih benefit. Langsung kita simpan. Nah, di sini langsung ada atau langsung tertambah tabel kriterianya, yaitu C5 penguasaan pelajaran, 10 benefit, dan ada penambahan aksi di sini. Ini merupakan contoh bagaimana cara kita untuk menambahkan data di tabel kriteria. Baik, langsung saja kita masuk ke data subkriteria, yang dimana di sini ada beberapa data subkriteria, yang dimana ada tabel pengalaman belajar C1. C1 ini adalah kode dari nama kriteria yang ada di data kriteria. Ada nomor, ada nama subkriteria, ada nilai, dan juga tombol edit dan hapus. Di sini juga ada tabel pendidikan. Ada tabel pendidikannya. Lalu di sini ada tabel keterampilan komunikasi. Di C3-nya, dia di C3 ini langsung menunjukkan nama subkriteria itu ada sangat buruk, ada cukup, baik, dan sangat baik. Nah, begitu juga dengan tabel penguasaan materi yang berada di C4. Karena di C5 tadi saya cuma menambahkan di data kriteria
Makanya dia data di subkriteria tidak ada tabelnya karena belum saya tambahkan. Jika yang tambahkan bisa saja. Lalu kita hapus data yang di C5 tadi. Kita langsung masuk saja ke data alternatif yang dimana di data alternatif ini ada tabel data alternatif yang dimana di sini ada nama-nama pengajar yang ada di tempat les tersebut. Di sini ada Miss Opi, Mr. Hafid, ada Miss Bella, Mr. Ma, dan Mr. Saf. Nah, di sini ada input penilaian yang dimana ada beberapa penilaian yang ada di nama-nama pengajar tersebut. Nah, di sini ketika kita klik ubah, di sini ada pengalaman pengajar yang dimana Miss Sophie ini pengalaman pengajarnya itu bisa 6 sampai 8 tahun. Dia berpendidikan S1, terus keterampilan komunikasinya juga sangat baik, penguasaan materinya juga baik. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Indri, NPM saya 073521111072. Ya, ini adalah tampilan dari halaman admin. Oke, langsung saja ke detail perhitungannya. Di sini ya nama alternatif pertama dalam matriks putusan yaitu Miss Opi dengan C1 yaitu C1 adalah pengalaman pengajar, kodenya C1 di mana bobotnya 20, di sini C1-nya 3, di mana 3 ini berada di 6 pengalaman pengalaman mengajar dari 6 sampai 8 tahun. Terus di bagian Miss Opi juga bagian C2 1. C2 itu adalah pendidikan di mana Miss Opi ini pendidikannya sudah S1. Terus di bagian C3-nya C3-nya ini berada dalam urutan kelima di mana ketiga dalam keterampilan komunikasi ini sangat baik di bagian urutan kelima. Terus juga di bagian C4 di mana eh, C4 adalah penguasaan materi, di mana Miss Opi ini dalam penguasaan materinya cukup baik, berada di urutan keempat. Selanjutnya Mr. Hafid, di mana C1-nya berada di urutan keempat, di mana C1 ini adalah pengalaman pengajar. Mr. Hafiz ini berada di urutan keempat di mana pengalaman pengajarnya berada di 9 sampai 11 tahun. Terus di bagian Mr. Hafid juga di bagian C2 atau pendidikan ini dia berada ke urutan kedua di mana urutan kedua dalam tabel pendidikan adalah S2. Terus juga bagian C3 dari Mr. Hafiz yaitu 4 di mana nama subnya yaitu baik. Terus di bagian C4 dari Mr. Hafid ini yaitu C4-nya yaitu 5 di mana sub kriterianya yaitu sangat baik. Selanjutnya ada Miss Bella. Di sini C1-nya 2 di mana data subnya yaitu 3 pengalaman pengajar dari Miss Bella ini berada di urutan kedua di mana pengalaman pengajarnya 3 sampai 5 tahun.
Terus bagian ke C2 atau dapat pendidikannya, ya, pendidikannya Miss Bella ini berada di S1, di mana C3-nya ini juga cukup. Terus juga C4 dari Miss Bella adalah baik, di mana penguasaan materinya. Terus Mr. Man juga pengalaman bekerjanya sudah dari 3 sampai 5 tahun. Terus juga pendidikannya juga S1, terus C3-nya atau em, keterampilan komunikasinya yaitu baik, terus juga C4 atau penguasaan materinya juga baik, dan Mr. Saf C1 atau pengalaman bekerjanya dari 1 sampai 2 tahun, C2 atau pendidikannya S1, C3 atau keterampilan komunikasinya 3 atau cukup, C4 juga penguasaan materinya juga cukup. Di bagian matriks normalisasi ini, di mana nama alternatif dari setiap kode alternatif dijumlahkan semua berdasarkan bobot yang dimasukkan ke dalam data kriteria. Dan di bagian normalisasi terbobot, di mana di sini penjumlahan dari yang di atas dia masuk ke sini. Dan pencarian nilai di mana nilai tertinggi akan disaring dari nilai-nilai yang sudah peserta atau pengajar ini berikan. Di bagian kedekatan relatif terhadap solusi ideal, V di sini sudah hampir mendekati rankingan, di mana Miss Ovi atau Miss Opi ini berada di nilai 0,3720, Mr. Hafid di bagian 0,5288, Miss Bella berada di 0,4265, Mr. Man berada di nilai 0,5893 dan Mr. Saf berada di 0,4088. Setelah itu di bagian perankingan sini kita bisa lihat dalam nama alternatif sini siapa yang paling berbobot atau pengajar yang paling mendekati kriteria yang kita sebutkan dari data kriteria awal, yaitu di mana Mr. Man yang memimpin dengan nilainya yaitu 0,5893. Yang kedua yaitu ada Mr. Hafid di mana nilainya yaitu 0,5288. Terus juga ada Miss Bella di mana nilainya yaitu 0,4265. Yang ketiga yaitu ada Mr. Saf di mana nilainya 0,4088 dan Mr. Opi di bagian kelima di mana nilainya 0,3720. Setelah itu saya akan memperlihatkan bagian dari
eh, bagian tampilan awal user. Ini adalah tampilan awal dari user. Di mana metode Mora ini adalah teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik berdasarkan berbagai kriteria. Di sini ada 4 kriteria, 20 data subkriteria, dan 5 data alternatif. Di sini ada di bagian user cuma memperlihatkan hasil akhir dari perankingan tersebut, di mana ada Mr. Man yang berada di peringkat pertama, Mr. Hafid di bagian peringkat kedua, Miss Bella di bagian peringkat ketiga, dan Mr. Saf bagian keempat, dan juga ada Miss Opi di bagian kelima. Oke, sekian dari saya dan teman saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.